Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai pendekatan dalam studi Islam. Yang pertama yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan fenomenologis, psikologis, mubadalah historis, filosofis, dan hermeneutis. Yang pertama, pendekatan historis atau sejarah. Pendekatan historis mempergunakan analisa atas peristiwa-peristiwa dalam masa silam untuk merumuskan prinsip-prinsip umum. Metode ini sering dipakai misalnya dalam mempelajari masyarakat Islam dalam hal pengamalan yang disebut dengan masyarakat Muslim atau kebudayaan Islam. Metode ini biasanya dikombinasikan dengan metode komparatif atau berbandingan. Contohnya ialah seperti yang digunakan oleh Chris dalam membandingkan bagaimana Islam berkembang di Indonesia dan di Maroko. Yang kedua, pendekatan antropologis. Antropologis adalah merupakan ilmu tentang masyarakat dengan bertitik tolak pada dari unsur-unsur tradisional mengenai aneka warna, bahasa-bahasa, dan sejarah perkembangannya serta persebarannya, dan mengenai dasar-dasar kebudayaan manusia dan dalam masyarakat. Namun, pendekatan ini penggunaannya bersifat asumtif sehingga tidak bisa membahas perkara akidah, bahkan perkara syariah. Yang ketiga, pendekatan sosiologis. Sosiologis merupakan sebuah kajian ilmu yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Pendekatan sosiologis merupakan sebuah pendekatan dalam memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain atau kelompok satu dengan kelompok yang lain. Selanjutnya yaitu pendekatan filosofis. Metode filsafat berusaha untuk sampai kepada kesimpulan-kesimpulan yang universal dengan meneliti akar permasalahannya. Metode ini bersifat mendasar dengan cara radikal dan integral karena memperbincangkan sesuatu dari segi esensi. Selanjutnya yaitu pendekatan psikologis. Pendekatan psikologis diartikan sebagai penerapan metode-metode dan data psikologis ke dalam studi tentang keyakinan dan pemahaman keagamaan untuk menjelaskan gejala atau sikap keagamaan seseorang. Pendekatan psikologis merupakan pendekatan keagamaan dengan menggunakan paradigma dan teori-teori psikologis dalam memahami agama yang bersifat dan sikap keagamaan seseorang. Selanjutnya yaitu pendekatan mubadalah. Pendekatan mubadalah, adapun arti mubadalah secara bahasa adalah tukar menukar, baik bersifat fisik seperti perdagangan maupun non fisik seperti perilaku tenggang rasa. Ia juga berarti seperti timbal balik, reciprocity atau kesalingan. Pendekatan mubadalah sendiri merupakan racikan edisi terbit ulang atau baru untuk melihat teks agama, namun bukan suatu hal yang benar-benar baru, karena pembacaan ini juga bersandar pada pendapat ulama terdahulu. Selanjutnya yaitu pendekatan hermeneutis. Hermeneutika sebagai metode membaca teks telah dikenal luas sebagai berbagai bidang ilmu Islam tradisional, terutama dalam tradisi fikih dan tafsir Al-Quran. Sementara itu, hermeneutika modern dalam pemikiran Islam pada dasarnya dapat disebut lompatan besar dalam perumusan metodologi pemikiran Islam
pada umumnya dan metode penafsiran Al-Quran pada khususnya. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika dalam kajian Islam juga perlu dipelajari untuk menambah khasanah keilmuan dan dapat memberikan pengetahuan baru terhadap bagaimana memahami teks serta penafsiran terhadap teks yang kita teliti. Selanjutnya yaitu pendekatan fenomenologis. Fenomenologis agama muncul sebagai salah satu disiplin keilmuan dan pendekatan modern terhadap agama. Terkadang, para keilmuan agama mengidentifikasi fenomenologis agama dalam wilayah umum regis sains agama. Definisi yang tepat untuk menggambarkan fenomenologi agama adalah sebagai sebuah metode yang menyesuaikan prosedur-prosedur atau penundaan penilaian-penilaian sebelumnya dan intuisi eidetis atau melihat ke dalam makna agama dengan kajian terhadap beragama ekspresi simbolik yang direspon oleh orang-orang sebagai nilai yang tidak terbatas buat mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.